Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kadulur-dulur di lembur juga bara di kota. Gus Miftah buka-bukaan nih soal Kang Deddy Mulyadi yang pindah partai dari Partai Golkar ke Partai Gerindra. Ya, mungkin dulur-dulur selama ini orang tidak ngeh ya dan tidak tahu apa sih sebetulnya yang terjadi di balik layar setiap kejadian, setiap peristiwa. Apalagi peristiwa-peristiwa politik ya, di dalamnya selalu menarik untuk dikaji dan diperbincangkan. Di antaranya dalam acara Info A1 ya di Kumparan, di media online, Gus Miftah itu kemudian ditanya nih oleh Kang Ipang Wahid soal apakah dia itu mendukung Prabowo Subianto atau memang mendukung siapa gitu. Dan di situ ketika berbincang soal keterlibatan Gus Miftah yang lagi viral nih, lagi viralnya karena gara-gara Gus Miftah beredar video Gus Miftah sedang membagikan uang ya, dan itu dianggap sebagai pelanggaran pemilu ya. Itu kemudian beredar videonya sehingga Gus Miftah itu sering dibahas, dikaji, bahkan ada yang melaporkan ke Bawaslu ya. Dari situ kemudian berangkat untuk menelusuri apakah Gus Miftah ini termaktub dalam susunan tim kampanye nasional atau tim kampanye daerah dari pasangan Jenderal Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ternyata apa yang dijawab oleh Gus Miftah sendiri itu ya tidak termasuk, tetapi kedekatan dengan Jenderal Prabowo sebetulnya sudah sejak lama ya, bahkan 2014 sudah berinteraksi. Nah, keceplosan juga pada akhirnya Gus Miftah di dalam kanal Kumparan tersebut ya, akhirnya dia mengatakan bahwa bagaimana kronologi bahwa pintu masuk Kang Deddy Mulyadi gabung dalam Jenderal Prabowo Subianto itu adalah karena Gus Miftah. Walaupun sebetulnya sudah kita ketahui sendiri bahwa Kang Deddy Mulyadi itu sudah berinteraksi dengan Jenderal Prabowo Subianto itu sejak 2000, bahkan sejak lama ya. Oh, sejak 2014 bahkan 2009 saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu persis karena dulu saya ada menjadi kadernya Kang Deddy Mulyadi gitu. Di tahun 2014 itu Kang Deddy Mulyadi gerakan politiknya, pemenangan pilpresnya sudah pemenangan Jenderal Prabowo ya. Walaupun kalau tidak salah saat itu Golkar kemana gitu, Kang Deddy Mulyadi pada saat itu masih menjadi pengurus Golkar ya. Dan Kang Deddy Mulyadi pada saat itu dia bergerilya untuk pemenangan Jenderal Prabowo Subianto. Entah jaringannya kemana, alirannya kemana gitu, yang jelas bahwa dukungan Kang Deddy Mulyadi itu sejak lama sudah ke Jenderal Prabowo. Jadi kalau kemudian hari ini Kang Deddy Mulyadi mendukung Jenderal Prabowo Subianto, itu sebetulnya bukan sesuatu yang aneh dan baru. Hanya saja untuk urusan kepartaian, betul apa yang dikatakan tadi Gus Miftah nih ya, bahwa itu kemudian menjadi pintu masuknya ke Jenderal Prabowo itu lewat Gus Miftah ya. Karena mungkin Gus Miftah terlihat sering bareng, akhirnya kemudian mungkin saja di belakang layar. Karena Kang Deddy Mulyadi juga sudah sejak lama berinteraksi dan berkomunikasi dengan Gus Miftah. Bahkan Kang Deddy Mulyadi punya frekuensi yang sama dengan Gus Miftah untuk hal-hal tentang pemahaman keagamaan ya. Bahkan Kang Deddy Mulyadi sering mengundang Gus Miftah dulu ketika masih jadi bupati di acara-acara misalnya peresmian Tajuk Gede atau kajian-kajian dan ngaji di Tajuk Gede Cilodong, Purwakarta, itu Kang Deddy Mulyadi sering mengundang Gus Miftah ya. Dan kalau kemudian hari ini terbuka apa yang disampaikan bagaimana detik-detik Kang Deddy Mulyadi itu pindah ke Partai Gerindra, itu apa yang disampaikan oleh Gus Miftah cukup terang benderang ya. Dan kalau tidak salah pagi ini juga Kang Deddy Mulyadi mengamini memposting tentang pernyataan Gus Miftah tersebut di akun Instagramnya Kang Deddy Mulyadi. Kata Kang Deddy Mulyadi, "Duh, Gus Miftah nih buka-bukaan ya." Memang seperti itulah.
Tetapi dari kronologi itu bisa kita baca bahwa Kang Deddy Mulyadi itu memang sebatas dukungan ya. Walaupun akhirnya seperti dibilang oleh Gus Miftah, Kang Deddy Mulyadi ya ditawari sebagai pengurus ketua Dewan Pembina ya. Asalnya ditawari sebagai wakil ketua bidang pertanian ya, karena mungkin orang kayak Gus Miftah melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi itu punya sense of belonging terhadap isu-isu pangan, isu-isu pertanian, isu-isu desa, isu-isu lingkungan. Sehingga wajar jika orang melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah sosok yang menguasai betul tentang isu-isu lingkungan, isu-isu pertanian ya. Jadi kalau Kang Deddy Mulyadi hari ini, dan pada saat itu kan Kang Deddy Mulyadi di DPR RI-nya ya, menjadi Wakil Ketua Komisi 4 yang membidangi tentang pertanian ya. Dan itu kemudian linear dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selama ini di dalam aktivitas hidupnya, misalnya di Lembur Pakuan Subang. Kang Deddy Mulyadi kan nyawah gitu, dia menanam padi, kemudian dia juga menanam palawija. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga beternak ya, beternak. Dulu yang di Cipulus Kang Deddy Mulyadi beternak domba Garut ya. Itu sampai beranak pinak dan lain-lain gitu, sampai ikut pentas gitu, ada komunitasnya dan lain-lain. Kemudian kesini Kang Deddy Mulyadi juga pernah di Taringgul, di Wanayasa, itu juga dia beternak domba biasa lokalan, dan itu untuk dia bisnis gitu, dia jual, kemudian setelah dia jual dia masukin lagi ke kandang ternak lagi yang kecil-kecil, sudah ada peningkatan dari gramasinya dia jual lagi gitu. Kemudian akhir-akhir ini Kang Deddy Mulyadi juga lari ke sapi ya, dan sapi ini menurut Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu ruang di mana para orang desa itu bisa beternak yang menghasilkan ya, karena dari selisih misalnya harga, dari selisih ketika kita ngurus sapi misalnya harga 7 juta, nanti kemudian kalau dijual kan bisa 10 atau 15 juta. Hanya saja mungkin di situ kita bisa ngarit, ada upaya-upaya ya untuk memberi pakan kan gitu. Petani kalau di kampung ngarit gratis kan, tidak ada yang bayar. Kecuali kalau kita ngasih suplemen-suplemen pembantu supaya lebih sehat, pertumbuhannya lebih cepat dan lebih gemuk, misalnya kan dibantu dengan suplemen-suplemen, itu harus beli. Dan Kang Deddy Mulyadi hari ini melakukan itu di Lembur Pakuan Subang, bahkan sudah terintegrasi ya, ia membuat biogas dari kotoran sapi, dan itu bisa menjadi sumber energi. Kalau selama ini orang beli tabung gas untuk gas LPG untuk nanak nasi, nah nanti dari percobaan Kang Deddy Mulyadi yang mendaur ulang si kotoran sapi itu menjadi energi biodiesel atau dan lain-lain, itu kemudian bisa menjadi sumber energi masyarakat sekitar lah, bisa kalau ia menyalakan kompor itu bahan bakarnya tidak harus selalu gas LPG, tetapi gas yang dihasilkan dari kotoran sapi. Dan itu kemudian berkaitan dengan kenapa Kang Deddy Mulyadi dulu proyeksinya adalah sebagai wakil ketua bidang pertanian ya, dan akhirnya mungkin juga Jenderal Prabowo melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi punya kapasitas untuk aktif di DPP Partai Gerindra, dan ia memiliki tokoh yang nama yang sudah populer di jagat media gitu, sehingga Prabowo mungkin mempertimbangkan untuk mengangkatnya sebagai wakil ketua Dewan Pembina ya. Jadi di Dewan Pembina itu sejajar seperti dengan Fadlizon, kemudian ya dengan para elit-elit Partai Gerindra lainnya lah ya. Jadi dalam unggahan Gus Miftah itu kemudian akhirnya terkuak dan terbongkar bahwa bagaimana detik-detik Kang Deddy Mulyadi itu pindah. Dan kalau kita melihat dulu sangat dramatis ya, pada hari itu kalau tidak salah hari Selasa kalau nggak salah, beredar sebuah cuplikan surat pengunduran diri Kang Deddy Mulyadi di beberapa pewarta di Purwakarta dan di beberapa media nasional, bahwa Kang Deddy Mulyadi kalau nggak salah seminggu atau beberapa hari menjelang penutupan pendaftaran calon DPRD kabupaten ya gitu, peserta pemilu pada saat itu ya untuk legislatif. Dan Kang Deddy Mulyadi akhirnya pindah ke Partai Gerindra, dan Kang Deddy Mulyadi juga mengundurkan diri dari wakil ketua
Dari anggota DPR RI-nya, jadi Kang Deddy Mulyadi juga mengundurkan diri. Dan tentu pada saat itu diikuti oleh Maula Akbar Mulyadi Putra ya. Maula Akbar Mulyadi Putra juga balik kanan, walaupun pada akhirnya kelak bahwa Kang Deddy Mulyadi bertemu juga dengan mantan-mantan koleganya ya. Jadi dulu kita nggak kepikiran bahwa dengan Golkar itu dalam koalisi Prabowo itu nggak akan bersatu gitu kan. Sehingga kemudian Kang Deddy Mulyadi ada di dua kutub yang berbeda. Tapi rupanya Golkar merapat ke Jenderal Prabowo Subianto dalam koalisi Indonesia Maju. Malah yang ada Caimin ya sebagai mitra koalisi sejak awal koalisi Indonesia Raya gitu, KIR. Itu malah dia kabur dan pindah merapat ke Anies Baswedan ya, ke Surya Paloh gitu, membangun koalisi perubahan gitu. Dan akhirnya koalisi Indonesia Raya itu bubar dan diganti menjadi koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari beberapa partai besar akhirnya merapat ya. Setelah Golkar itu hampir bersamaan dengan Partai Amanat Nasional. Kemudian yang karena di Partai Koalisi Indonesia Perubahan itu muncul Caimin, akhirnya misalnya AHY dari Demokrat tergeser, akhirnya AHY juga keluar dari koalisi perubahan dan dia justru masuk dan bergabung merapat ke Jenderal Prabowo Subianto. Sehingga partai-partai besar itu partai-partai elit itu kemudian bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Di situ ada Golkar, ada Demokrat, yang jelas ada Partai Gerindra sendiri ya sebagai tuan rumah gitu. Kemudian juga partai-partai kecilnya ada PBB, kemudian ada Partai Garuda, kemudian ada PSI. Banyaklah partai-partai non-parlemennya itu bergabung. Dan kita dalam acara pendaftaran ke KPU ya, waktu mendaftarkan Jenderal Prabowo Subianto dan Gibran ke KPU, kita melihat Kang Deddy Mulyadi itu beramah tamah ya, bertemu akhirnya dengan mantan-mantan kolega misalnya Metia Hafid, kemudian dengan Aceh Hasan yang padahal sebelumnya dalam pemberitaan itu sangat sengit ya di media sosial. Bahkan ada orang yang memperkonflikkan antara Aceh Hasan dengan dengan Kang Deddy Mulyadi ya pada saat itu. Bahwa karena pada saat itu Aceh Hasan Sazili ini sebagai ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Dan konon disebut-sebut ia ada di belakang layar sehingga Kang Deddy Mulyadi tidak nyaman di Partai Golkar. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi balik kanan dan mengundurkan diri dari Partai Golkar. Apalagi berkaitan juga dengan isu-isu konflik keluarga Kang Deddy Mulyadi dan Anu Ratnastika ya pada saat itu yang sedang bersengketa di pengadilan soal gugatan cerai. Dan Kang Deddy Mulyadi pada akhirnya mungkin merasa tidak nyaman ada di Partai Golkar sehingga ia berpindah haluan ke Partai Gerindra dengan sistem, dengan cara, dengan kronologi yang sudah disebutkan oleh Gus Miftah tadi ya. Itu hanya pintu masuknya, tetapi untuk urusan Kang Deddy Mulyadi akhirnya dia dirangkul oleh Jenderal Prabowo, kemudian dia mendapatkan jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina, itu urusan Prabowo dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, tetapi persahabatan Kang Deddy Mulyadi dengan Gus Miftah ya sudah sejak lama lah mereka adalah bersahabat. Bahkan belum lama ini kan ketika acara di Gus Miftah di Jawa Timur atau di Jawa Tengah kalau tidak salah, Kang Deddy Mulyadi juga hadir di sana dan memberikan orasi politik ya bersama Gus Miftah. Nah, itu dulur-dulur kita mendapati ragam berita, informasi dan kenyataan-kenyataan di belakang layar di suasana haru biru perpolitikan Indonesia ini ya. Apalagi menjelang Pilpres yang waktunya itu kurang lebih 39 hari lagi nih. Jadi hari H pencoblosan Pilpres dan Pileg 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang itu sebentar lagi nih. Dan kita semakin melihat, apalagi di hari ini nih. Hari Sabtu ini jadwal debat Capres yang kedua ya. Kalau Cawapresnya kemarin sudah, dan hari ini Capresnya sudah yang pertama dan ini yang kedua. Dengan tema kalau tidak salah hari ini soal pertahanan ya, dan kita akan melihat
Ya, semoga ini ada ide-ide segar lah, tidak hanya kita melihat orang saling menjatuhkan dan lain-lain. Karena kalau bicara pertahanan, ya Jenderal Prabowo jelas menguasai materi-materi pertahanan karena ia adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia gitu. Sehingga wajar, tetapi juga kelemahan dan lain-lain pasti diserang oleh lawan. Dan nanti kita akan menyaksikan tentang perdebatan debat capres yang kedua ini pada sore nanti, malam nanti ya. Oke dulur-dulur, segitu dulu. Itu buka-bukaan Gus Miftah tentang Kang Deddy Mulyadi, bagaimana ia kronologi masuk ke lingkaran elit Partai Gerindra ya. Terima kasih dulur-dulur, semoga sehat-sehat di akhir pekan ini ya. Dan nanti jangan lupa datang ke TPS nih tanggal 14, jangan sampai nggak datang. Jangan golput karena suara kita akan menentukan nasib bangsa kita 5 tahun yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.